Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Alvarez dengan NIM 2311588 dari Prodi S1 Informatika Universitas Amikop Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Apa peran kepemimpinan dalam dunia mahasiswa dan karir masa depan? Kepemimpinan di dunia mahasiswa berperan sebagai proses pembentukan karakter, kemampuan komunikasi, serta kecakapan mengambil keputusan. Dalam konteks kampus, kepemimpinan membentuk mahasiswa agar mampu mengelola organisasi, menyelesaikan konflik, serta bekerja secara kolaboratif. Dalam karir masa depan, kemampuan memimpin menjadi bekal strategis karena dunia kerja menuntut individu yang mampu mengarahkan tim, mempengaruhi rekan kerja, beradaptasi terhadap perubahan, dan mengambil keputusan berbasis data. Dengan demikian, pengalaman kepemimpinan sejak mahasiswa berfungsi sebagai fondasinya memperkuat kompetensi profesional dan meningkatkan peluang kesuksesan karir. Oke, lanjut. Pemimpin yang paling memengaruhi hidup saya dan alasan saya memilihnya. Pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya adalah B.J. Habibie. Beliau memberi pengaruh besar karena menunjukkan bahwa integritas, kecerdasan, dan kerja keras dapat membawa seseorang mencapai prestasi besar tanpa meninggalkan nilai moral. Habibie dikenal sebagai sosok yang disiplin, visioner, dan sangat menghargai waktu serta ilmu pengetahuan. Cara beliau mengambil keputusan selalu berdasarkan data, etika, dan kepentingan bangsa. Selain itu, sikap rendah hati dan kepeduliannya terhadap generasi muda membuatnya menjadi figur pemimpin yang memberi inspiratif bagi saya untuk terus belajar, berinovasi, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Lanjut, analogi bahwa pemimpin selalu terlihat dan tindakan menjadi contoh berdasarkan teori. Pernyataan bahwa pemimpin selalu terlihat menunjukkan bahwa setiap perilaku pemimpin menjadi rujukan bagi anggota. Dalam teori kepemimpinan, hal ini selaras dengan teori yang pertama, teori role modeling. Pemimpin menjadi panutan, idealis, influence. Tindakan pemimpin akan menentukan perilaku pengikut karena mereka meniru nilai, etika, dan keputusan pemimpin. Yang kedua itu teori behavioral leadership. Kepemimpinan dipandang dari apa yang dilakukan pemimpin. Perilaku positif seperti komunikasi, empati, disiplin, dan konsisten menjadi contoh langsung bagi anggota. Yang ketiga itu ada teori social learning. Manusia belajar dari observasi, artinya pemimpin yang terlihat akan mempengaruhi perilaku anggota melalui proses imitasi. Kesimpulannya, karena pemimpin menjadi pusat perhatian kelompok, maka setiap tindakannya secara otomatis menjadi standar, pedoman, dan referensi moral bagi para pengikut. Yang berikutnya ada empati teori kepemimpinan. Yang pertama, trait teori atau teori sifat. Fokus pada karakter bawaan individu seperti percaya diri, keberanian, kecerdasan, integritas, dan kemampuan komunikasi. Teori ini menganggap pemimpin unggul memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakan dari orang lain. Yang kedua ada transformasi leadership atau kepemimpinan transformasional. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi anggota untuk mencapai perubahan positif. Ciri utamanya yaitu visioner, memberi motivasi, menjadi teladan, dan mampu mendorong orang melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Yang ketiga ada servant leadership atau kepemimpinan melayani. Pemimpin menempatkan kebutuhan anggota sebagai prioritas utama, fokus pada empati, kemampuan mendengar, pemberdayaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sportif. Pemimpin melayani terlebih dahulu sebelum memimpin. Yang keempat ada situasional leadership atau kepemimpinan situasi. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesepian. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan, kompetisi, dan komitmen anggota. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang universal, efektivitas bergantung pada konteks. Yang berikutnya, 3 peran utama dalam kepemimpinan mahasiswa, leader, follower, dan influencer. Yang pertama adalah leader, pemimpin, bertugas mengarahkan visi, mengambil keputusan,
membangun koordinasi, dan memastikan tujuan organisasi berjalan. Pemimpin mempengaruhi anggota melalui keteladanan, komunikasi, dan kemampuan mengelola konflik. Yang kedua ada follower atau anggota tim. Berperan mendukung pemimpin melalui kontribusi, loyalitas, keterlibatan aktif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Follower bukan pelaksana pasif, tetapi mitra strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Yang berikutnya ada influencer atau agen perubahan. Berperan membawa gagasan baru, mendorong inovasi, dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk melakukan perubahan positif. Influencer tidak selalu memiliki jabatan formal, tetapi memiliki kemampuan mempengaruhi opini, sikap, dan tindakan orang lain. Oke, baik, terima kasih. Mungkin presentasi saya sampai di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.